Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kali ini kita akan membahas Keluaran pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 22. Kita mau belajar dari kisah bangsa Israel ditindas di Mesir. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menyertai. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian di tiap cerita. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mempersiapkan diri dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah setiap kami dalam tuntunan Roh Kudus menangkap pesan firman Tuhan dan mampu menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kami siap, Tuhan tolong kami. Dalam Yesus, amin. Pertama kita akan bahas dulu penggalian firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita menggali. Silakan Kak Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Perikop ini diberi judul Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin, dan Naftali, Gad, Asyer. Jumlah seluruhnya 70 jiwa yang dilahirkan bagi Yakub, sedangkan Yusuf telah berada di Mesir. Kemudian meninggallah Yusuf serta semua saudaranya dan seluruh generasi itu. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian muncullah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu berkata kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu lebih banyak dan lebih kuat daripada kita. Marilah kita bertindak cerdik terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan apabila terjadi peperangan, jangan-jangan mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas kerja paksa diangkat untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, mereka semakin bertambah banyak dan berkembang pesat, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan membuat hidup mereka pahit oleh pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, serta berbagai pekerjaan di padang. Segala pekerjaan itu dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, "Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan jenis kelamin anak itu. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, biarkan ia hidup." Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, mereka itu kuat-kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bangsa itu bertambah banyak dan menjadi sangat kuat, karena bidan-bidan itu takut akan Allah yang membuat mereka berumah tangga." Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah semua anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi semua anak perempuan biarkanlah hidup." Kakak-kakak, tema kita adalah belajar dari kisah bangsa Israel yang ditindas di Mesir, Tuhan menyertai. Ketika kita baca Keluaran pasal 1 ini ayat 1 sampai 22, terdiri dari beberapa bagian cerita. Bagian pertama menceritakan keadaan orang Israel yang ternyata di tanah Mesir itu berkembang dengan sangat banyak, tak terbilang jumlahnya.
Bahkan dikatakan jumlahnya itu ya jadi banyak sekali. Ayat 7, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Ya, berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Lalu kemudian bagian kedua ayat 8 sampai 14 itu menceritakan Firaun menindas orang-orang Israel dan orang-orang Israel disuruh untuk melakukan kerja paksa. Ya, jadi muncul seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Wajar ya kakak-kakak, Yusuf sudah lama meninggal dunia, lalu kemudian berganti raja. Belum tentu periode-periode kepemimpinan seorang raja mengenal betul apa yang sudah dilakukan Yusuf, jasa besar apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf. Nah, penindasan yang atas perintah Firaun ini menyuruh orang Israel untuk melakukan kerja paksa, mendirikan kota perbekalan, dicatat yaitu Pitom dan Ramses. 2 kota itu. Lalu kemudian bagian ketiga, upayanya lebih dahsyat lagi. Apa itu? Yaitu upaya pembunuhan bayi-bayi orang Israel oleh bidan-bidan Mesir. Jadi sangat terstruktur, sangat terencana yang ingin dilakukan oleh Firaun yang baru ini, yaitu menghambat laju pertumbuhan orang-orang Israel. Dari mulai kerja paksa, namun ternyata dari kerja paksa kurang cukup. Ditambahkan lagi dosisnya, yaitu membunuh bayi-bayi orang Israel. Keturunan Israel yang bertambah banyak ini kita ingat sesuai memang dengan janji Allah kepada Abraham. Kita ingat tentang kisah Yakub yang berangkat ke Mesir ingin menemui Yusuf, namun justru Tuhan memang memberikan berkat kepada Yakub, sebab di Mesir lah ya nanti kaum Yakub, Israel dalam hal ini bertambah banyak, dan Tuhan membuktikan menepati apa yang sudah dijanjikannya. Periode sesudah kematian Yusuf membawa perubahan menyeluruh ya terhadap keadaan orang-orang Israel. Dari bangsa yang memang cukup disegani sebagai keluarga Yusuf, mereka mengingat jasa besar Yusuf, lalu kemudian menjadi budak, berubah ya kondisi mereka menjadi budak yang diperas kekuatannya untuk kepentingan pembangunan Mesir. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa Mesir membuat orang Israel menjadi sangat tidak berdaya dan putus asa. Firaun itu memang bukan nama orang, melainkan nama gelar. Nah, Raja Mesir pada waktu itu memang tidak mengingat jasa Yusuf yang pernah menyelamatkan Mesir, bahkan juga bangsa-bangsa lain ya. Tapi utamanya adalah Mesir melewati dengan mulus masa-masa kekeringan, masa-masa kelaparan. Nah, orang-orang Israel dengan sistem kerja paksa ditempatkan di Pitom dan Ramses ayat 11, dan kedua kota perbekalan Pitom dan Ramses ini berada di wilayah atau di wilayah delta muara Sungai Nil. Kota Ramses sendiri adalah tempat kediaman Firaun, Ramses II, dan kota-kota perbekalan adalah kota-kota tempat Firaun menyimpan makanan yang akan digunakan sewaktu-waktu jika terjadi kelaparan, atau menyimpan senjata yang akan dipakai sewaktu akan melawan serangan musuh. Ya, secara asal kata Pitom memiliki arti rumah dewa, Atum, dan Ramses merupakan singkatan rumah Ramses yang dikasihi, yaitu Amun. Nah, usaha yang lebih lagi dilakukan oleh Firaun tadi adalah membunuh semua bayi-bayi orang Israel, dalam hal ini adalah bayi laki-laki, ke dalam sungai. Tapi anak perempuan yang dilahirkan akan dibiarkan hidup. Ya, mengapa? Karena ya perempuan diizinkan hidup sebab mereka bisa saja dapat diambil istri orang Mesir, dan dengan demikian mereka bisa kehilangan identitas kebangsaan mereka sendiri. Jadi kita bisa duga begitu ya, keinginan
penguasa pada saat itu membatasi betul, bahkan jikalau perlu habis. Begitu ya, kaum mereka, kaum Israel. Nah, pada saat itu, pada zaman itu perempuan memang dianggap tidak berkuasa sama sekali. Namun ada dua bidan yang sangat berani, Sifra yaitu Pua. Alkitab mencatat nama mereka. Mereka tidak mau taat pada perintah Firaun yang memang telah melakukan kejahatan luar biasa. Ya, di tengah-tengah campur aduk pasti ya antara ketakutan karena berhadapan dengan penguasa, namun mereka memilih untuk taat kepada Tuhan. Ya, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Ya, jadi catatan kedua bidan ini tak memilih takut akan Tuhan. Tuhan tetap menyertai umat Israel melalui peran dua bidan yang sangat berani ini, yang memilih tetap taat kepada Tuhan, yang membiarkan sebisa mungkin ya bayi laki-laki yang mereka tangani proses persalinannya mereka selamatkan sehingga bayi itu tetap hidup. Dan di tengah-tengah pengalaman itu umat Israel tetap percaya bahwa Allah tetap memelihara mereka. Allah tetap setia pada janjinya. Jadi Tuhan memelihara, Allah tetap memelihara, Allah tetap setia pada janjinya. Meskipun bangsa Israel ditindas pada saat itu, namun ternyata lajunya mau tetap dibatasi, dikurangi dengan cara pembunuhan kepada bayi-bayi Ibrani laki-laki. Namun yang terjadi sebaliknya, Tuhan bertindak, Tuhan menyertai, Tuhan tetap memelihara. Dari sini kita melihat tujuan setiap kelas ya kakak-kakak, kelas batita balita. Anak mengetahui kisah bangsa Israel yang ditindas di Mesir, dan anak mampu mengatakan Tuhan menyertai. Di kelas kecil dan kelas besar, anak mengetahui bahwa Tuhan tetap menyertai bangsa Israel ketika mereka tertindas di Mesir, dan anak yakin bahwa Tuhan tetap menyertainya meskipun dalam keadaan, dalam kondisi yang susah. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan dari Keluaran 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat 24. Kita akan menggali ide-ide apa yang bisa kita gunakan di tiap kelas, tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah bangsa Israel ditindas di Mesir. Kita mau memperkenalkan Tuhan menyertai. Keluaran pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 22 kita akan sampaikan kepada adik-adik. Nah, gimana caranya? Yuk kita bahas ya. Yang pertama kita akan membahas kelas Batita Balita. Di kelas Batita Balita ada Kak Yeni. Waduh, ini pasti menarik banget nih. Kak Yeni, silakan. Hai kakak-kakak, kembali bertemu dengan saya Kak Yeni. Kali ini saya ingin membagikan ide-ide bagaimana menyampaikan pelajaran tentang Tuhan menyertai kepada anak-anak usia batita dan juga balita. Sesuai dengan tujuan pelajarannya, yang pertama kita harapkan adik-adik bisa mengetahui kisah bangsa Israel yang ditindas oleh Mesir. Dan yang kedua, agar anak mampu mengatakan Tuhan menyertai. Kalau untuk anak batita balita, barangkali yang lebih mudah dipahami adalah
Tuhan menemani. Jadi menemani lebih akrab, lebih familiar dibandingkan dengan Tuhan menyertai. Nah, sekarang pendahuluannya saya usulkan ada 4. Kakak-kakak bisa memilihnya. Yang pertama, kakak-kakak bisa meletakkan beberapa boneka bayi di antara boneka-boneka yang lain. Misalnya ada boneka Hello Kitty, mungkin Marsupilami, atau Masya, dan adik-adik dipersilahkan untuk memilih manakah yang disebut boneka bayi. Baru kemudian masuk kepada urutan peristiwa di dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Atau mungkin juga kita bisa menggunakan suara-suara, jadi tebak suara, misalnya beberapa hewan dipilih, kemudian yang terakhir adalah suara bayi. Nanti kita minta tolong anak-anak untuk menebak suara apa sajakah yang sudah kita bunyikan. Dan yang ketiga bisa juga misalnya kita mengambil boneka bayi lalu mengajarkan atau mendemonstrasikan kepada anak-anak cara menyelimuti bayi boneka. Atau yang terakhir, kita bisa mengajak anak untuk melakukan baby dancing. Contohnya yang saya buat adalah seperti ini. Barangkali bisa dengan Toy Story. Jadi kita ikut bergerak nanti, lalu anak-anak juga diajak untuk bergerak sesuai dengan video yang kita putarkan. Atau barangkali bisa menggunakan video yang satu lagi yang juga saya buat. Barangkali kalau kakak mau menggunakannya ya. Nah, misalnya itu ya kakak-kakak ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk apa? Adalah untuk menolong anak-anak bahwa kalau kita di sini bisa bebas menyanyi, bahkan menari atau melakukan senam, tapi anak-anak bayi pada masa bangsa Israel dikuasai oleh Mesir hidupnya sangat susah. Lalu kita masuk kepada penjelasan urutan peristiwanya. Nah, di dalam buku penuntun kita sudah disediakan alat peraganya dalam bentuk diorama. Jadi ini ada latar belakangnya yang nanti kakak-kakak tentu bisa unduh ya. Lalu juga ada diorama di mana kita bisa membuat bidan Pua dan Sipra dengan membawa bayi, lalu juga ada tentara Mesir, di mana nanti kita bisa menjelaskan awalnya bagaimana bangsa Israel mengalami kesulitan, kesedihan karena ditindas atau dikuasai atau dijajah oleh Mesir. Baru kemudian kita akan melihat bagaimana Sifra dan Pua ini adalah bidan-bidan yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong para ibu-ibu yang akan melahirkan. Sampai akhirnya ada juga adegan di mana Fir'aun memanggil para bidan termasuk Sifra dan Pua. Dan ini Fir'aunnya didampingi oleh pengawal ya, ada 1 dan 2. Nanti kita bisa letakkan di samping kiri dan kanan Fir'aun. Ketika para bidan ini menerima perintah, Pua dan Sifra mengambil keputusan untuk tidak mengikuti kemauan dari Fir'aun.
Dan di sana kita bisa menjelaskan pada anak-anak bagaimana Tuhan selalu menyertai bangsa Israel, termasuk juga ini bisa kita jadikan sebagai penutup. Anak-anak atau bayi-bayi laki-laki pun disertai atau ditemani oleh Tuhan. Untuk penutup ini, saya mengusulkan kita boleh membuat bayi dari kain flanel. Kakak-kakak tinggal menyiapkan flanel yang warnanya putih, coklat untuk tangan dan wajah, dan juga coklat tua untuk rambutnya. Lalu diisi dengan dakron, kemudian ditambah mata boneka, manik-manik coklat untuk hidung, dan manik-manik yang lebih kecil berwarna merah untuk mulutnya. Di sini sekaligus menutup cerita, kita bisa menjelaskan bahwa pada saat kita masih bayi, pada saat kita bertambah-tambah besar umurnya, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menemani, tidak pernah meninggalkan. Sama seperti Tuhan menemani bayi dan juga anak-anak termasuk bangsa Israel. Nah, selanjutnya sudah disiapkan pula dalam buku penuntun bahwa aktivitasnya ini bisa juga adik-adik diajak untuk mewarnai. Seorang ibu membawa bayinya dan setelah mewarnai, nanti adik-adik belajar untuk mencocokkan mana bayangan yang sesuai dengan gambar yang sudah diwarnainya. Ini untuk batita. Kalau untuk balita, di buku penuntun juga sudah disiapkan gambar menjodohkan. Ada gambar ibu yang sedang mengandung, lalu ada gambar dokter, ada gambar bayi, dan juga botol susu. Kita bisa menolong anak agar juga belajar untuk berpikir secara kritis, mencocokkan. Misalnya kalau ibu hamil berarti gambar yang cocok adalah dokter karena memerlukan orang yang membantunya memeriksa kesehatan. Kalau dulu ada bidan Sifra dan Pua, maka sekarang ada dokter. Salah satu bentuk Tuhan menemani para ibu yang sedang mengandung. Pertolongannya ditujukan dengan mengirimkan dokter. Lalu ada adik bayi dengan botol susu. Jadi ini aktivitas untuk balita. Atau juga di sini saya juga memberikan ide di mana kita bisa membuat pola baju, misalnya ini baju monyet yang biasa digunakan untuk bayi-bayi. Ini gambar atau pola dasarnya saya ambil dari vektor. Saya tinggal menambahkan titik-titik merah itu sebagai penanda bahwa kakak-kakak bisa melubanginya. Ketika sudah dilubangi, nanti anak-anak bisa belajar keterampilan motorik halusnya dengan memasukkan pita kain ke dalam lubang-lubang tersebut. Jadi bisa juga menjadi salah satu opsi aktivitas untuk adik-adik kita. Nah, selanjutnya adalah ayat hafalan. Kalau biasanya saya mengusulkan gerakan bermakna, kali ini saya mengusulkan ayat hafalan supaya mudah diingat oleh anak-anak, maka kita menggunakan pendekatan cara belajar visual. Jadi awalnya di slide atau barangkali kita menggambarnya, ada gambar seorang anak yang menyerahkan sebuah benda. Dan benda itu bisa kita tambahkan dengan tulisan khawatir. Nah, di bawahnya kita tulis kata serahkanlah. Lalu ada gambar lagi misalnya emotikon anak atau emotikon yang sedang khawatir atau takut, lalu di bawahnya ditulis khawatirmu. Dan kemudian ada gambar Tuhan Yesus, di bawahnya ditulis kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara. Ini ada misalnya 3 gambar. Gambar susu atau botol susu, kemudian gambar makanan dan mainan. Bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita melalui papa dan mama. Bukti Tuhan selalu menemani. Lalu engkau adalah gambar anak, atau jika ayat hafalan ini dibawa pulang oleh anak, minta nanti orang tuanya untuk
menempelkan foto anak. Itu jauh lebih bagus juga ya. Baik, kakak-kakak, untuk lagu yang sesuai dengan tujuan, maka kita bisa juga mengajak anak-anak menyanyikan lagu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Yesusku, yaitu Yesusku. Yesusku amat baik, Yesusku amat baik. Nah, lagu berikutnya bisa menggunakan lagu God is so good atau Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Dia baik buat saya. Tentu saja dengan gerakannya. Lalu yang lagu lainnya bisa menggunakan lagu Tuhan Yesus baik, tapi chorusnya saja. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik kakak-kakak, itulah usulan yang saya bisa berikan menemani persiapan kita untuk pelajaran dengan judul Tuhan menyertai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Yeni sudah menolong kita untuk menangkap ide untuk kelas Batita Balita. Kita akan melanjut ke kelas selanjutnya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah bangsa Israel yang ditindas di Mesir. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang menyertai. Keluaran pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 22. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Immanuela Angela akan menolong kita untuk menemukan ide ini. Silakan Kak. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Nah, mari kita melihat bersama-sama tema kita saat ini, yaitu tentang Tuhan menyertai. Belajar dari kisah bangsa Israel ditindas di Mesir. Bacaan diambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22. Sebelum kita melihat saran penyampaian, mari kita melihat pada bagian tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 tujuan. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan tetap menyertai bangsa Israel ketika mereka tertindas di Mesir. Lalu yang kedua, anak yakin bahwa Tuhan tetap menyertai meskipun dalam keadaan yang susah. Mari kita melihat pada bagian saran penyampaian. Nanti kakak-kakak bisa menggunakan metode storytelling dalam menyampaikan cerita ini kepada adik-adik di kelas kecil. Yang pertama, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Nah, untuk beberapa di antara kita, Jalan Serta Yesus ini, lagu ini itu begitu familiar. Tetapi untuk adik-adik, barangkali ada yang belum tahu atau belum terlalu hafal dengan lagu ini. Jadi nanti bisa sekalian dihafal sekaligus melihat pada bagian lirik-liriknya. Nah, lalu kita bisa memperkenalkan kedua tokoh yang ada di dalam cerita yang dibahas kali ini, yaitu Sifra dan juga Pua. Kakak-kakak bisa menjelaskan mengenai peran dari kedua tokoh ini. Siapa itu Sifra, siapa itu Pua, lalu apa perannya, apa yang harus dilakukan, dan tanggung jawab apa yang harus diemban oleh Sifra dan juga Pua.
Lalu kita lanjut, kita bisa menjelaskan tentang penderitaan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana kondisi bangsa Israel ketika berada di Mesir, tentang Raja Mesir yang memaksa orang-orang dari bangsa Israel untuk melakukan kerja paksa. Lalu ketika dalam kerja paksa itu bangsa Israel bermalas-malasan, apa yang akan didapat? Salah satunya adalah hukuman cambuk. Nah, jelaskan kepada adik-adik bahwa kondisi ini begitu tidak menyenangkan atau tidak mengenakan untuk bangsa Israel itu sendiri. Nah, lalu kita juga bisa menjelaskan selain kerja paksa, pada saat itu Raja Mesir itu begitu ketakutan dengan jumlah atau pertambahan dari bangsa Israel ini, sehingga Raja Mesir pada saat itu meminta para bidan-bidan yang melayani atau membantu persalinan ibu-ibu yang akan melahirkan itu untuk melihat jenis kelamin dari bayi dari bangsa Israel. Kalau bayi itu perempuan, itu akan diperlakukan atau ditolong dengan baik. Sedangkan untuk bayi laki-laki nanti akan diperlakukan sebaliknya. Di sini harapannya kakak-kakak menghindari kata dibunuh, karena kita kembali melihat konteks yang kita jelaskan atau kita berada di kelas kecil. Jadi sedapat mungkin hindari kata dibunuh. Lalu kita bisa melihat dan juga menekankan kepada adik-adik mengenai peran dari kedua bidan tadi tentang Sifra dan juga Pua. Mereka berdua adalah perpanjangan tangan dari Tuhan dalam menyertai bangsa Israel. Jadi Sifra dan Pua ini tahu betul tentang bagaimana Allah Israel itu begitu berkuasa, sehingga Sifra dan juga Pua itu memilih untuk menyelamatkan bayi-bayi itu, karena itulah sebenarnya tugas mereka sebagai seorang bidan, yaitu menolong persalinan dari ibu-ibu yang akan melahirkan, baik itu dari Mesir ataupun Israel. Jadi Sifra dan Pua di sini betul-betul mau melakukan tanggung jawab dan juga tugasnya, dan inilah bentuk penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel di saat mereka berada di kondisi yang sangat-sangat kurang mengenakan, susah, sudah kerja paksa, lalu bayi-bayi laki-laki tidak ditolong, tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Di sini Sifra dan Pua dengan melakukan perannya itu merupakan salah satu bentuk dari penyertaan Tuhan. Tetap ada hal-hal baik yang dapat dirasakan atau dilihat oleh bangsa Israel. Lalu ingatkan dan tekankan kepada adik-adik bahwa setiap orang pernah atau sedang mengalami kesulitan. Tapi melalui cerita ini, adik-adik kembali didorong, diajak, diundang untuk melihat pertolongan Allah. Di sini adik-adik bisa melihat kembali kalau relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, pertolongan Allah, pertolongan Tuhan itu bisa datang melalui guru, orang tua, saudara, dan masih banyak hal lainnya. Lalu di sini akhiri penjelasan atau cerita dengan mengatakan atau menekankan tentang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang mau terus berusaha, terus berjuang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik karena Dia senantiasa menyertai adik-adik di dalam atau setiap kondisi yang ada. Lalu setelah bercerita, ajaklah adik-adik untuk membaca ayat hafalan yang nanti sudah disediakan, dan juga tutuplah kegiatan dengan kegiatan atau aktivitas yang sudah disediakan. Nah, begitu saran penyampaiannya, mari kita beralih ke bagian aktivitas. Di sini kita bisa melihat ada potongan untuk nanti bisa dibuat diorama. Di sini kakak-kakak silakan ajak adik-adik untuk membuat diorama, sambil kakak-kakak juga bisa menjelaskan tentang konteks diorama yang sedang dibuat ini, yaitu tentang gambaran orang-orang Mesir yang menindas bangsa Israel. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana ini tampilannya. Di situ ada tombak, ada cambuk. Nah, jelaskan bagaimana itu bisa membuat atau menyebabkan bangsa Israel itu merasa kurang nyaman atau ini sedang ditindas gitu ya. Melalui diorama ini, adik-adik kembali diingatkan terhadap cerita yang sudah dijelaskan tadi. Lalu di sini kita ada ayat emas dari 2 Tesalonika 3 ayat 18. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Kamu di sini adalah kita semua, termasuk adik-adik. Tekankan dan jelaskan bahwa anugerah Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Lalu di sini ada 3 saran lagu yang bisa kakak-kakak gunakan. Yang pertama ada Jalan Serta Yesus yang juga digunakan untuk membuka cerita tadi.
Lalu ada Yesus itulah satu-satunya dan Allahku besar, kuat dan perkasa. Sekian persiapan kita kali ini. Selamat mempersiapkan, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Terima kasih Kak Immanuel Angela yang telah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan 22, kisah tentang bangsa Israel yang ditindas di Mesir, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menyertai. Kita akan membahas ide penyampaian cerita ini ke kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Yuk, ada Kak Yosi akan menolong kita. Kak Yosi, silakan Kak Yosi. Terima kasih Kak Santi dan Kak Indra. Untuk kelas besar, tujuan pelajaran kita adalah anak mengetahui bahwa Tuhan tetap menyertai bangsa Israel ketika mereka tertindas di Mesir. Dan yang kedua, anak yakin bahwa Tuhan tetap menyertainya meskipun dalam keadaan susah. Nah, untuk pembukaan, kita bisa menyiapkan bahan-bahan berupa benda-benda sehari-hari gitu ya. Misalnya pulpen atau batu atau mainan atau benda-benda yang kalau bisa agak berat tapi bisa masuk ke kantong anak-anak gitu. Nah, dalam permainan ini kita bisa minta satu anak untuk menyebutkan hal-hal atau contoh kejadian atau sesuatu yang bisa menyebabkan anak itu merasa susah, ya, merasa takut atau merasa terbebani. Nah, setiap kali si anak menyebutkan satu hal itu, maka kita memasukkan benda itu, misalkan pulpen atau batu, ke kantong anak itu. Lalu kita bisa minta anak-anak lain untuk menyebutkan juga. Nah, setiap kali ada anak yang bisa menyebutkan atau mau menyebutkan, maka kita membebani tubuh si anak dengan memasukkan benda-benda ke sakunya. Atau bisa juga kita memakai tas ya. Jadi anak-anak kita beri tas plastik atau tas kain gitu. Di dalam tas itu nanti kita masukkan benda-benda ini. Nah, maksud dari pembukaan ini adalah agar anak-anak dapat mengerti bahwa kesusahan, ketakutan atau permasalahan, beban hidup itu dapat menjadi seperti beban yang membuat merasa berat untuk dipikul ya, sehingga dari sini kita bisa masuk ke dalam pokok pelajaran ya, bahwa bangsa Israel juga merasakan beban yang sangat berat saat mereka ditindas di Mesir. Namun nanti Tuhan tetap memberikan penyertaan ya. Tuhan tetap menolong ketika bangsa Israel ini ditindas di Mesir. Nah, untuk pokok pelajarannya kita bisa ajak anak untuk
membaca, lalu setelah itu anak-anak kita bagi dalam beberapa kelompok ya. Lalu kita minta tiap kelompok untuk menyebutkan ya beban apa saja ya, kesusahan apa saja yang dialami oleh bangsa Israel ya. Lalu kita bisa juga minta anak untuk menyebutkan siapa ya yang membuat bangsa Israel merasa susah itu, siapa gitu, siapa saja ya. Ada Firaun, ada mungkin mereka dapat menyebutkan orang-orang lain gitu ya. Lalu siapa atau bagaimana cara Tuhan menunjukkan penyertaan ya, lewat siapa ya, lewat bidan atau lewat orang Israel ya. Nah itu bahan diskusi setelah kita minta anak untuk membaca, atau mungkin setelah rekan-rekan kakak guru sekolah minggu menceritakan sedikit mengenai perikop kita hari ini. Lalu untuk penerapan kita ingin mengajak anak untuk yakin ya bahwa Tuhan tetap menyertainya meskipun dalam keadaan susah. Nah karena itu kita bisa gunakan tadi ya pulpen, batu atau benda-benda yang tadi dalam pembukaan dimasukkan dalam saku atau dimasukkan dalam tas yang harus mereka jinjing itu ya. Nah ini kita bisa mencari bahan-bahan yang mungkin betul-betul berat ya. Misalnya batu atau kotak makanan atau kotak air mineral yang sudah ada isinya air mineral ya, sehingga cukup berat ya. Dan itu kita coba minta salah satu anak untuk membawa itu ya. Wah, berat sekali tentu ya buat anak itu. Nah, kita minta anak itu membawa. Dalam penerapan ini tentu anak akan merasa kesulitan. Nah, lalu kita minta anak ini untuk apa ya yang harus dilakukan supaya ini dia bisa bawa beban itu ya. Apa harus dibuang atau apa harus minta bantuan teman. Nah tentu kita nanti akan sampaikan kepada anak-anak bahwa kita mungkin sedang atau akan suatu saat ya mengalami keadaannya begitu susah, begitu berat ya. Nah dalam saat seperti itu kita belajar ya bahwa seperti bangsa Israel yang ditolong Tuhan ya melalui bidan ya, melalui orang-orang yang dipakai Tuhan ya, sehingga kesusahan yang ditimbulkan oleh Firaun atau kesusahan yang dialami anak-anak dengan yakin ya nanti bebannya itu bisa dibuang Tuhan atau dibuat ringan ya karena ada teman yang menolong gitu. Jadi demikian kakak-kakak guru sekolah minggu, kira-kira dalam penerapan itu intinya adalah kita ingin supaya anak mengalami bahwa dalam kesusahan yang mereka rasakan itu Tuhan akan memberi penyertaan, dan anak-anak perlu untuk berdoa minta tolong kepada Tuhan. Dan sesuai dengan tujuan pelajaran hari ini, kita berharap anak-anak juga yakin ya bahwa Tuhan tetap menyertainya, Tuhan menolong gitu. Demikian kakak-kakak guru sekolah minggu, Kak Santi, Kak Indra, selamat mempersiapkan pengajaran. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Kak Yosi. Wah, semua kelas sudah kita bahas nih. Kita sudah menangkap pesan-pesan firman Tuhan dari Kak Santi, dan Kak Yeni menolong kita menangkap pesan yang kita gunakan ide penggunaan cerita di kelas Batita Balita, dan ada Kak Immanuel Angela menolong kita untuk kelas kecil, dan Kak Yosi di kelas besar. Sudah semua. Silakan kakak-kakak kelola dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Yuk kita tutup ya.
Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan boleh menghadirkan program ini untuk menolong kami mempersiapkan diri. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Sertai kakak-kakak untuk dapat menyampaikan cerita tentang Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.